Terima kasih Anda masih menyaksikan Energy Outlook 2022 mengusung tema Song-Song Energi Masa Depan. Dan masih bersama kami di sini ada Pak Budiman dan juga ada Pak Beni. Kita ke Pak Budiman terlebih dahulu. Pak Budiman, ini bagaimana Pertamina Hulu memanfaatkan tren peningkatan harga migas dunia? Baik, Mbak Dian. Jadi memang seperti kita ketahui bahwa beberapa bulan terakhir ini harga gas dunia ini meningkat ya, harga minyak dan gas meningkat cukup drastis dan harga minyak di $90 dan cukup meningkat dibandingkan pada tahun 2020. Ini tentu merupakan suatu opportunity bagi kita ya untuk mengembangkan lapangan-lapangan kita dan juga untuk melakukan eksplorasi. Seperti kata Pak Beni tadi, bahwa dengan adanya transisi energi ini, dengan adanya pengurangan emisi dan tren untuk mengarah ke new and renewable energy, bahwa investasi itu di dunia oil and gas ini di beberapa waktu yang lalu itu menurun. Nah, hal ini tentu akan mempengaruhi demand dan supply. Di mana kalau investasi menurun bisa-bisa akan mempengaruhi supply di masa depan. Sementara demand diprediksi untuk minyak dan gas ini masih akan meningkat. Nah, hal ini tentu dua hal yang harus kita perhatikan dan harus kita buat strategi bahwa untuk development itu harus kita percepat untuk menggunakan saat di mana harga minyak ini tinggi, kita harus mempercepat pengembangan lapangan-lapangan yang ada dan mempercepat semua proses-proses pengembangan sehingga eksekusi daripada perencanaan itu bisa kita lakukan dengan segera. Kita berharap tentunya dengan dukungan harga minyak bahwa tadinya beberapa lapangan yang tidak ekonomis sekarang bisa menjadi ekonomis, dan itu bisa kita segera untuk kembangkan untuk menambah produksi minyak dan gas kita di waktu-waktu yang mendatang ini, Bu Dian. Jadi ini merupakan suatu kesempatan bagi para operator minyak dan gas di Indonesia ataupun di wilayah lain di negara-negara lain untuk meningkatkan produksi, Pak. Begitu, Mbak Baik, ya. Pak Budiman. Akan justru menjadi kesempatan begitu ya. Baik, Pak Beni. Pak Beni. Ya. Pak, apa upaya yang ya, dilakukan industri hulu migas dalam mendukung target energi yang terbarukan, Pak? Iya, kalau terkait dengan ini ya, net zero emission ini, kalau kita lihat upaya-upaya banyak sih, Mbak Dian ya, di industri hulu migas itu yang untuk mendukung net zero emission policy ini. Tadi disampaikan, saya lihat juga di paparan Pak Budiman gitu ya, yang juga dilakukan juga di berbagai kontrak kerjasama di Indonesia ya, seperti zero flaring gitu tadi, gas suar ya, mengurangi pembakaran gas suar, kemudian penghijauan, ada lagi rehabilitasi das, ada banyak termasuk penanaman mangrove di pantai di area wilayah operasi. Ada banyak upaya-upaya atau inisiatif yang kita bungkus dalam low carbon inisiatif yang saat ini telah dan sedang dilakukan di beberapa wilayah kerja yang memang tadi termasuk banyak sekali memang di Pertamina. Memang nanti kuncinya yang akan banyak dilakukan ke depan nanti memang yang mungkin juga cukup signifikan dampaknya terhadap pengurangan emisi karbon ini adalah di CCS CCUS itu yang akan kita expect akan cukup dominan ke depan mengenai aktivitas carbon capture, utilization and storage ini kemudian untuk ya boleh dijelaskan Pak lebih lanjut mengenai CCUS ini Pak, seperti apa? Oke, CCUS ini memang akan memainkan peran vital ya dalam menekan emisi karbon khususnya di industri hulu migas. Kalau di industri hulu migas itu sendiri intinya dua. Kalau kita sebut CCS tadi, US-nya itu yang paling penting, utilization atau usage dan storage itu ya.
Kalau utilization itu nanti berhubungan dengan enhanced oil recovery, nanti ada CO2 kita injeksikan di dalam lapangan minyak, itu nanti akan meningkatkan recovery minyak. Kemudian untuk gas itu dikenal juga enhanced gas recovery. Jadi itulah utilisasi yang digunakan. Kemudian ada juga storage. Gitu ya. Storage itu tadi tempat untuk menampung CO2 di reservoir. Nah, ini juga kita anggap sebagai peluang juga ke depan bagi industri hulu migas, karena kita banyak sekali depleted reservoir yang ada di seluruh Indonesia ini, yang ke depan bisa menjadi CO2 storage. Ya tentu ada kriteria dan persyaratan untuk dapat memenuhi CO2 storage tadi, Mbak Dian. Nah ini nanti kami melihat sebagai peluang bisnis juga ke depan, di mana nanti kita bisa menawarkan reservoir depleted ini sebagai CO2 storage ke depan. Nah itu kira-kira, dan saya pikir kalau CCS itu sudah di kita sudah ada di kita setujui juga di BP itu sudah jalan di salah satu lapangannya, Mbak Dian, lapangan Ubadari. Itu kita sudah setujui POD-nya, pengembangan lapangannya, di mana nanti dia akan mengcapture CO2 dari plant LNG plant-nya, kemudian dikeringkan dan dikompresi, kemudian diinjeksikan ke reservoir di bawah permukaan. Itu salah satu konsep IGR tadi yang nanti ke depan akan banyak digunakan, yang sudah kita pakai sejauh ini di BP Tangguh. Baik Pak Beni. Pak Budiman, masih terkait dengan CCUS, Carbon Capture Utilization Storage. Pak, ini beberapa waktu lalu Pertamina dan Exxon bekerja sama untuk penerapan teknologi CCUS ini, Pak. Progresnya bagaimana, Pak? Dan rencana apa yang diterapkan nantinya di lapangan migas dan di mana saja? Ya, baik Bu Dian. Jadi menyambung tadi yang dikatakan oleh Pak Beni, bahwa teknologi CCUS ini memang sangat penting, di mana CO2 yang terproduksi itu bisa kita capture dan kemudian kita injeksikan, kita storage, dan juga untuk dipergunakan untuk melakukan peningkatan perolehan minyak atau gas, yaitu enhanced oil recovery maupun enhanced gas recovery. Kita memang melakukan kerjasama dengan Exxon yang sudah kita lakukan atau tantangani beberapa waktu yang lalu, di mana kerjasama itu salah satu idenya adalah untuk bagaimana kita mengembangkan penerapan teknologi rendah karbon dan penyimpanan karbon untuk mencapai atau mengurangi emisi karbon dan mempromosikan global climate goals. Nah, kajian untuk itu sedang kita lakukan bersama, terutama kajian mengenai data technical subsurface yang diperlukan untuk penilaian subsurface formation untuk sebagai tempat penyimpanan CO2 dan karakteristik formation tersebut di lokasi-lokasi tertentu yang ada di Indonesia yang dipunyai oleh Pertamina Sapuling Upstream. Dan beberapa kandidat yang sudah reservoir yang depleted itu sedang dievaluasi saat ini, dan kita lakukan evaluasi bersama-sama nanti dengan Exxon, dan kemudian melakukan upaya-upaya untuk melihat teknologi-teknologi penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan CO2 tersebut. Baik, terima kasih Pak Budiman, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi, Bapak Budiman Parhusip, dan juga terima kasih kepada Deputi Perencanaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi SKK Migas, Pak Beni Lubiantara. Semoga sukses selalu, salam sehat, dan juga saya berterima kasih sudah bergabung bersama CNBC Indonesia. Sukses selalu untuk Anda berdua. Dan pemirsa, demikian akhir dari Energy Outlook 2022 kita hari ini. Terus saksikan CNBC Indonesia di cnbcindonesia.com dan Transvision Channel 805. Serta di saluran TV digital di 12 kota di Indonesia. Dan ingat, patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Saya Dian Mirza, CNBC Indonesia Beyond Business.
tahu informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.